Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang what if. Nah, di what if ini kita akan banyak sekali bercerita tentang bagaimana jika apa yang kita rencanakan di dalam kehidupannya kita tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, berapa banyak sih di antara kita itu yang suka sekali yang namanya itu berandai-andai. Kalau saja saya dulu waktu kecil bisa sekolah di sekolah yang baik atau yang terbaik di kota saya, maka saya akan menjadi orang yang lebih sukses. Kalau saya ini lahir di keluarga yang baik, yang cinta Tuhan, yang secara ekonomi tercukupi dengan baik, maka saya akan menjadi orang yang lebih baik. Atau kalau saya punya kenalan atau punya koneksi A, B, C, D, orang-orang hebat itu, maka hidup saya akan lebih berhasil. Atau mungkin kalau seandainya saya ketemu dengan si A atau si B, mungkin orang partner bisnis kita, lebih awal, maka mungkin hidup saya akan jauh lebih sukses atau lebih baik. Atau bisa juga seperti ini, kalau saya nggak masuk ke bisnis itu, atau saya nggak memasukkan uang saya ke investasi tertentu, atau saya nggak ketemu dengan mantan saya yang X misalnya, maka hidup saya tidak akan katakan tidak akan turun seperti sekarang, atau kehidupan saya akan baik-baik saja. Atau mungkin kalau misalnya saya memiliki modal X sejumlah sekian, maka hidup saya akan berhasil. Nah, atau apapun itu, terkadang kita sebagai seorang manusia, tentu kita itu kadang ketika kita merefleksikan, melihat kehidupan kita di masa yang lalu, kita sering kali untuk berandai-andai, andai kata, andai saja, dan sebagainya. Tapi hari ini aku pengen kita itu sama-sama belajar dari kisah yang namanya dari kisahnya Lazarus. Nah, kisah Lazarus ini itu diambil dari sebuah Alkitab di Yohanes pasalnya yang ke-11. Nah, di sini saya akan ceritain secara singkat tentang perjalanan hidup seorang yang namanya Lazarus. Nah, jadi ceritanya ya, jadi Lazarus itu ceritanya itu sedang sakit gitu. Di mana Lazarus ini adalah seseorang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus gitu. Jadi dikatakan bahwa di Yohanes 11 ayat yang ketiga dikatakan bahwa Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Jadi saudara dari Maria kalau nggak salah. Dan kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus Tuhan, dia yang engkau kasih sedang sakit. Nah, setelah mendengar kabar tersebut, Tuhan Yesus berkata bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh sakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia, dalam kurung Tuhan Yesus itu, sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Nah, di sini coba sama-sama kita renungkan sejenak ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ya dalam satu kondisi, kita diberikan kabar, seseorang yang kita kasih itu sedang sakit gitu ceritanya. Kita cenderungnya ya sebagai seorang manusia ya, ya kita pasti pengen dong cepet-cepet pulang, kita pengen cepet-cepet menjenguk contoh pasangan kita atau anak kita atau orang tua kita. Bener nggak teman-teman? Nah, akan tetapi di kisah Lazarus ini ketika Tuhan mendengar bahwa seseorang dia kasih itu sedang sakit, di sini dikatakan bahwa ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada, di mana Tuhan berada, ya kan? Nah, di sini kita harus sama-sama belajar bahwa pemikiran kita sebagai manusia dengan apa yang Tuhan pikirkan itu nggak tentu sama. Ada hal-hal tertentu yang kita itu tidak bisa menyelami apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian kita pelajari di ayat-ayat selanjutnya. Kemudian dikatakan demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tidur.
tetapi aku akan pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka murid-murid itu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Akan tetapi di sini maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati atau meninggal. Sedangkan yang disangka oleh murid-murid Yesus itu adalah ya tertidur itu ya tidur dalam arti yang sesungguhnya tidur. Nah, kemudian dikatakan, "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Maka Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Nah, di sini kalau misalnya saya pernah dengar cerita ya, jadi kalau secara medis ya, kalau misalnya orang itu sudah dinyatakan meninggal dunia gitu ya. Nah, kalau meninggalnya itu baru katakan baru 3 jam atau 6 jam atau mungkin 24 jam ya. Ini kalau saya nggak salah ya, kalau kalau salah mohon koreksinya. Itu masih ada kemungkinan untuk bangkit. Makanya ada istilahnya itu kayak mati suri kalau di sini teman-teman pernah dengar. Jadi orang yang dinyatakan meninggal, kemudian dalam kurun waktu mungkin kurang dari 24 jam, kemudian dia bisa apa ya, bisa hidup kembali kayak seperti itu. Nah, akan tetapi secara medis atau secara kedokteran, kalau misalnya seseorang itu sudah dinyatakan meninggal dan tidak bangkit, bahkan sampai 4 hari, itu benar-benar kayak dikatakan bahwa ya sudah, hidupnya sudah berakhir, betul-betul berakhir. Udah ndak ada harapan sama sekali untuk orang itu hidup. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, kemudian di ayat yang ketiga dikatakan, Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia. Maka masgyulah atau istilahnya kalau saya baca di terjemahan baru yang kedua itu, marahlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia dibaringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu bisa menangis gitu loh. Tuhan Yesus bisa merasakan kayak suatu kesedihan yang setiap kita pernah alami atau sedang alami saat ini. Tuhan kita itu apa ya? Memang dia itu adalah Allah dan Tuhan, tetapi dia itu juga bisa merasakan setiap air mata yang apa ya? Yang setiap kita tuh rasain kayak gitu. Nah, di sini Tuhan Yesus juga berkata bahwa dia tanya, "Di manakah kamu kuburkan dia?" Nah, di sini mungkin kalau boleh saya gambarkan ya, apa relevansinya kisah Lazarus dalam kehidupannya kita gitu loh. Mungkin bisa jadi untuk saat ini kita sudah menguburkan mungkin cita-cita kita, harapan kita, atau mungkin masa depan kita. Mungkin berapa banyak di antara kita yang merasa bahwa di dalam kehidupannya kita kayak, "Ah, saya sudah mencoba berbagai hal namun belum berhasil. Saya sudah mencoba berbagai cara untuk menjadi lebih berhasil atau untuk apapun lah di dalam aspek kehidupan kita. Namun belum ada yang bertumbuh, belum ada yang membuahkan hasil. Apakah mungkin Tuhan tidak menginginkan untuk hidup kita itu lebih berhasil, lebih bahagia? Atau mungkin di dalam relationship, saya sudah mencoba menjalin hubungan dengan, katakan dengan banyak orang. Akan tetapi saya belum menemukan the one yang tepat buat saya. Apakah kamu sudah mengubur segala impian dan cita-cita itu? Di sini mungkin boleh nggak kalau misalnya Tuhan bertanya, di manakah kamu kuburkan cita-citamu? Di manakah kamu kuburkan harapanmu? Kayak gitu. Nah, kemudian di ayat berikutnya, di situ Yesus mengatakan, ya kan, ketika Tuhan Yesus datang ke kubur Lazarus itu, Tuhan Yesus berkata, "Angkatlah batu itu."
Marta dan orang-orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Nah, kalau boleh saya gambarkan ya, angkat batu itu merupakan bagian dari suatu action yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita, ya kan? Tuhan ingin sekali untuk membuat suatu mujizat di dalam kehidupan kita. Akan tetapi, ada part atau bagian dari diri kita yang kita harus mau melangkah dan melakukannya untuk sesuatu yang cara logika kita sebagai manusia, hal itu adalah hal yang mustahil. Coba coba kita sama-sama, apa ya, bayangin deh, kalau kita di posisinya Maria dan orang-orang Yahudi saat itu, ya kan? Kita disuruh, jadi kalau zaman dulu, ketika seseorang meninggal gitu ya, tempat pemakamannya itu ada di sebuah gua. Jadi gua itu nanti akan ditutupi oleh batu. Kalau sekarang kan kita lebih familiar dengan yang namanya dikebumikan atau mungkin dikremasi. Tapi zaman itu adalah mereka tuh kayak beli sebuah gua, kemudian tubuhnya akan ditaruh di sana dan ditutup dengan batu. Nah, ketika itu Maria dan orang-orang Yahudi di situ, mereka memiliki dua pilihan. Mereka mau meresponi apa yang Tuhan minta, yaitu untuk menggulingkan atau membuka batu itu, atau mereka tetap berpikir dengan pikiran mereka, ini tidak mungkin, ini sudah 4 hari, kayak gitu. Nah, di sini Tuhan itu menginginkan banget untuk apa ya, untuk itu kita tuh sama-sama percaya bahwa apapun yang apa ya, menjadi tantangan kita, menjadi pergumulan kita, seringkali kita sebagai manusia berpikirnya gimana? Kita berpikirnya gini, "Tuhan, kalau kamu datangnya nggak telat 4 hari, mungkin Lazarus masih bisa diselamatkan." Ya kan? Maria berpikir seperti itu. Dia berpikir bahwa kalau Tuhan Yesus ada di sini, mungkin Lazarus tidak meninggal. Seperti itu. Akan tetapi Tuhan menginginkan setiap kita untuk percaya bahwa di dalam Dia itu ada apa ya? Ada mujizat yang masih bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti itu. Dan singkat cerita, mereka apa ya? Mereka membuka batu itu, mereka kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa Lazarus keluarlah dan endingnya adalah Lazarus itu bangkit. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk membuka apa? Jadi kalau orang zaman dulu kalau meninggal itu kan kayak dimumi ya, dimumi gitu ya. Jadi kayak digulung-gulung apa gitu. Aku nggak tahu namanya ya. Tapi ininya digulung dan Tuhan Yesus berkata, bukalah gulungan ini seperti itu supaya dan apa ya? Supaya mereka tuh bisa supaya Lazarusnya ini bisa terbebas kayak gitu. Nah, jadi di sini ada satu ayat yang aku suka gitu ya. Di 1 Petrus yang kelima ayatnya yang ketujuh. Di situ dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara hidup kamu. Kayak gitu. Nah, aku mau sharing dikit ya. Jadi di awal tahun ini ada satu aku sebenarnya aku lupa momennya itu apa, mungkin acara recharge atau apa. Aku lupa, tapi at that time aku tuh ingat, aku didoain sama Pastor Fendi. Ya, buat buat teman-teman di sini yang pernah didoain Pastor Fendi, kalian pasti tahu lah tipikal doanya kayak gimana. Nah, biasanya doanya panjang gitu ya. Akan tetapi at that time aku inget banget karena Pastor Fendi cuma bilang don't look back. Don't look back. Ya, jangan lihat lagi ke belakang kayak gitu. Nah, saat itu kayak aku ya oke Tuhan, I'm sorry. Karena aku menyadari bahwa Eka ini adalah orang yang suka banget kadang itu untuk melihat ke belakang pada waktu itu. Aku tuh suka banget ketika ketika ada suatu masalah yang timbul, masalah yang terjadi gitu ya. Contoh dengan orang tua katakan. Seringkali kayak luka-luka yang ada di masa lalu, ya kan? Sesuatu yang apa ya? Mungkin yang mamaku pernah salah kayak gitu.
Kayak aku itu ingat-ingat kembali, aku jadikan itu sebagai, apa ya, sesuatu yang menghilangkan damai sejahteraku, gitu. Kejadiannya udah lewat, ya. Let's say kejadiannya itu udah, let's say 20 tahun yang lalu, akan tetapi bisa merenggut kebahagiaanku di 20 tahun kemudian. Jadi bayangkan how powerful ketika kita itu tidak bisa let go sesuatu yang sudah berlalu, kayak gitu. Nah, ayo kita sama-sama belajar dari, kitab Yesaya 43 ayatnya yang ke-18 sampai 19. Di situ dikatakan bahwa firman Tuhan, "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan jangan perhatikan hal-hal dari zaman yang purbakala. Lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Jadi, aku cuma mau ngingetin ke setiap kita, dari pelajaran apa yang kita pelajari, ya kan? Ayo kita sama-sama, apa ya, kita tuh sama-sama belajar untuk kita tuh tidak pernah bisa menyelami yang namanya pikirannya Tuhan. Kadang kita nggak mengerti kenapa sih Tuhan kok kalau kalau kamu, apa ya, kalau kamu sayang be aku, kenapa kok kamu izinkan ini terjadi? Kenapa engkau izinkan, apa ya, orang itu melukai aku, kayak gitu loh. Kenapa engkau izinkan orang itu ngecia aku misalnya, atau apapun lah, apapun, name it lah. Sesuatu yang membuat kalian sedih, sesuatu yang mungkin buat kalian itu, apa ya, merenggut bahagia dan sukacita kalian. Akan tetapi di sini kayak aku tuh cuma mau ngingetin, ketika Tuhan memerintahkan akan sesuatu, Tuhan itu, apa ya, kalau aku boleh bilang itu, Dia ketika menginginkan kita melakukan sesuatu yang seolah-olah secara manusia mustahil, karena Tuhan itu jauh lebih besar daripada apapun yang menjadi ketakutannya kita. Dia bisa memberikan mujizat-mujizat juga yang secara manusia mungkin juga tidak masuk akal. Kayak gitu teman-teman. Jadi di dalam kayak, apa ya, peta kehidupan kita ya, ada yang namanya past, masa lalu, ada yang namanya sekarang, masa kini, dan ada yang namanya masa depan. Ketika kita selalu melihat ke masa lalu, mungkin kadang di sana kita akan menemukan yang namanya penyesalan, menemukan mungkin yang namanya kesedihan, atau mungkin kita menemukan yang namanya kebanggaan atau kesuksesan yang sudah lewat, mungkin di masa yang lalu, kayak gitu. Tapi ketika kita terus-menerus melihat apa yang menjadi ada di depan, atau istilahnya masa depan, kadang ada kekhawatiran di dalam diri kita juga, gitu loh. Apakah dengan apa yang ada padaku sekarang, dengan apa yang aku bisa kerjakan sekarang, apakah masa depanku ini terjamin atau enggak? Kayak gitu. Maka dari itu dikatakan di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang keempat, siapa yang senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Maka dari itu aku pengen setiap kita itu mulai menyadari bahwa masa lalu itu adalah sesuatu yang sudah lewat. Entah baik atau buruk, mari kita sama-sama mempelajari dan mengambil hikmahnya. Gitu. Akan tetapi ketika kita worry too much about the future, itu juga bukan yang Tuhan mau. Dikatakan di dalam Alkitab juga, apakah dengan kekhawatiranmu menambahkan sehasta dalam hidupmu? Tentu tidak. Tapi yang Tuhan mau adalah kita melakukan dan menjalani hidup kita sekarang. Kalau misalnya tadi di awal aku berkata bahwa kita what if kalau dulu bla bla bla, ya kan? Sekarang aku pengen kita membalik menjadi what if kalau kita melakukan ini sekarang. Kalau kita melakukan perubahan ini sekarang, apa yang akan terjadi? Maybe 10 years, 10 tahun dari sekarang. Kalau kita belajar dari sekarang, kalau saya mulai melangkah saat ini, what if kalau saya mulai mengerjakan hari ini?
Kita nggak akan pernah tahu perubahan apa yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Namun, saya percaya ketika kita berjalan dan melangkah bersama dengan Dia, masa depan itu sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan pernah sia-sia. Yuk kita sama-sama, kita sama-sama belajar. Karena saya percaya apa yang saya bagikan, what if ini, itu juga untuk saya sendiri untuk belajar. Setiap kita itu work in progress. Nggak ada istilahnya orang yang sempurna. Semuanya itu proses untuk belajar. Hari ini kita boleh salah. Hari ini mungkin kita boleh ada di lembah kelam. Tapi percayalah bahwa ketika kita keep moving, pasti akan ada hari yang cerah gitu. Seperti kayak di Alkitab juga dikatakan gitu loh, bahwa Tuhan kita itu adalah Bapak yang baik. Masakan ada bapak yang memberikan batu ketika anaknya meminta roti, seperti itu. Nah, teman-teman, di sini aku akan bagiin ke kalian modul dalam bentuk PDF atau e-book, ya kan? Nah, buat teman-teman di sini mungkin bisa scan QR yang tampil di layar ini, ya kan? Nah, nanti di dalam e-book ini teman-teman bisa kerjakan di rumah, teman-teman bisa luangkan waktu, teman-teman bisa siapkan kertas dan bolpen. Di dalam e-book ini akan ada perenungan, akan ada beberapa pertanyaan yang teman-teman bisa isi dan jawab nanti di rumah ya. Karena waktunya mungkin akan takes 30 atau 60 menit untuk teman-teman mengisi. I hope dari e-book ini teman-teman bisa discover, bisa menemukan apa yang at least yang hari ini bisa teman-teman syukuri. Apa yang menjadi ketakutan teman-teman, apa yang menjadi keinginan akan masa depan teman-teman. Seperti itu. Oke, teman-teman, sekian episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan kalau teman-teman merasa materi ini memberkati kehidupan teman-teman, boleh teman-teman share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga merasakan berkat yang sama. Oke, teman-teman, God bless you.